Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Sari Rudiana Putri, NIM 2018-33135. Saya dari kelas 6D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penyajian data tabel dan diagram. Teman-teman, apakah kalian mengetahui apa itu tabel dan apa itu diagram? Kalau tidak, mari kita bersama-sama belajar tentang penyajian data tabel dan diagram. Penyajian data tabel menurut Ardianti dan Fakriyah tahun 2019 pada halaman 11, tabel sebagai kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategorinya. Data statistik disajikan dalam bentuk baris dan kolom sesuai dengan kategori atau deskripsi tertentu. Bagian-bagian tabel menurut Ardianti dan Fakriyah ada 5. Pertama, judul tabel, memuat nomor tabel, dan judul tabel dibuat secara singkat dan jelas. Kedua, judul kolom. Judul kolom ini memuat keterangan termasuk unit dan dibuat ringkas. Ketiga, badan tabel. Badan tabel dapat dikelompok-kelompokkan, penjumlahan dalam kolom dimuat pada baris yang paling bawah. Keempat, ada kaki tabel. Kaki tabel ini merupakan keterangan tambahan seperti sumber data, yaitu keterangan dari mana data itu diambil atau dikutip. Kelima, keterangan di bawah dapat disertakan untuk memberi penjelasan mengenai judul, kepala kolom, atau angka-angka dalam tabel jika diperlukan. Selanjutnya, agar jelas kita harus melihat contoh penyusunan tabel. Pertama, yang paling atas ada judul tabel. Judul tabel dalam slide ini yaitu tabel tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Kampung 6 tahun 2008. Lalu ada judul kolom. Judul kolom ini berisi nomor, tingkat pendidikan, jumlah atau orang, presentasi, seperti itu. Lalu di isi tabel ini ada badan tabel. Badan tabel ini berisi inti tabel itu sendiri, seperti di tingkat pendidikan. Pertama ada belum sekolah, tidak sekolah, atau tidak tamat SD, berjumlah 697 orang. Jika dipresentasikan menjadi 14,65%. Lalu ada SD dengan jumlah 1.252 orang, dipresentasikan menjadi 26,30%. Ketika ada SLTP, terdapat 889, kemudian dipresentasikan menjadi 18,68%. Keempat ada SLTA, terdapat 1.557 orang, jika dipresentasikan menjadi 32,72%. Dan yang terakhir perguruan tinggi. Perguruan tinggi terdapat 364 orang, dan jika dipresentasikan terdapat 7,65%. Yang paling akhir ini terdapat jumlah keseluruhan orangnya jika ditotal mencapai 4.759 orang. Presentasinya secara keseluruhan yaitu 100. Dan yang terakhir yaitu ada kaki tabel. Kaki tabel ini berisi sumber data. Data tersebut diperoleh dari mana? Contohnya pada penyusunan tabel ini, data tersebut diperoleh dari monografi Kelurahan Kampung 6 tahun 2008.
Macam-macam bentuk tabel menurut Ardianti dan Fakria. Ini ada 3. Pertama, tabel 1 arah, tabel 2 arah, dan tabel 3 arah. Tabel 1 arah yaitu merupakan tabel yang memuat keterangan mengenai satu hal atau suatu karakteristik saja. Perhatikan contoh berikut ini untuk memahami bentuk tabel 1 arah itu seperti apa. Judulnya, tabel jumlah siswa SD sekelurahan Mawar tahun 2016. Yang kita lihat yaitu tentang kelasnya. Kelas dari SD ini dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Jumlahnya ada di kolom sebelah kanan. Dan terakhir, total dari seluruh siswa kelas 1 sampai kelas 6 terdapat 596 siswa. Sumber data ini didapat dari data Dinas Pendidikan Kecamatan Bunga tahun 2016. Tabel 2 arah. Tabel 2 arah merupakan tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik yang berbeda. Misalnya, data jumlah siswa SD berdasarkan kelas dan nama SD di Kelurahan Mawar tahun 2016. Judul tabel ini yaitu tabel jumlah siswa SD sekelurahan Mawar tahun 2016. Di kolom sebelah kiri terdapat kelas 1 sampai kelas 6. Nama SD-nya ada 3, pertama SD Mawar 1, lalu ada SD Mawar 2, dan yang terakhir SD Mawar 3. SD Mawar 1 memiliki jumlah keseluruhan siswa dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6 terdapat 195 siswa. Lalu ada SD Mawar 2 berjumlah 200 siswa. Sedangkan di SD Mawar 3 berjumlah 201 siswa. Sehingga kalau ditotal semuanya mendapatkan jumlah 596 siswa. Sumber data ini diambil dari data Dinas Pendidikan Kecamatan Bunga tahun 2016. Lalu ada tabel 3 arah. Tabel 3 arah merupakan tabel yang menunjukkan hubungan 3 hal atau 3 karakteristik yang berbeda. Misalnya, pada tabel ini menunjukkan untuk kelas, nama, dan jenis kelaminnya. Kelas dimulai dari kelas 1 sampai 6. Nah, di SD Mawar 1 terdapat 48 siswa laki-laki, sedangkan siswa perempuannya ada 147 orang. Sedangkan siswa di SD Mawar 2, siswa laki-lakinya terdapat 49 siswa, sedangkan siswi putri terdapat 151 siswi. Lalu ada SD Mawar 3 dengan jumlah siswa laki-laki 59 dan siswi perempuan berjumlah 142. Sehingga kalau ditotal semuanya dalam tabel ini terdapat 596 siswa di SD Kelurahan Mawar tahun 2016. Selanjutnya, penyajian data diagram. Menurut Ardianti dan Fakria, tabel dan grafik atau diagram adalah teknik penyajian data yang saling melengkapi. Penyajian data dalam bentuk diagram harus mencakup keseluruhan informasi data yang disajikan dan memiliki judul, nomor, jumlah data, serta rasio angka di setiap kategorinya secara jelas. Macam-macam penyajian data dalam bentuk diagram. Menurut Ardianti dan Fakria, ada 4. Pertama, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan yang terakhir, diagram lambang.
Diagram batang menurut Ardianti dan Fakriyah merupakan diagram berbentuk batang yang penilaiannya berdasarkan tinggi batang. Diagram ini lebih tepat untuk mendata yang variabelnya berbentuk kategori. Beberapa yang perlu diperhatikan dalam pembuatan diagram batang. Pertama, batang dapat dibuat tegak atau melintang. Bila variabel dengan kata yang panjang, maka grafik batangnya digambar secara melintang. Antara dua batang terdapat ruang agar tidak terlalu dekat, sehingga dapat dibedakan antara batang satu dengan batang yang lainnya. Lebar batang harus sama agar tidak salah interpretasi. Lalu gambar batang harus dimulai dari titik 0, dan yang terakhir keterangan atau frekuensi sebaiknya tidak dicantumkan di atas batang, kecuali yang terlalu panjang dan dapat dipatahkan sehingga dapat dicantumkan. Diagram batang sendiri dibagi menjadi 4. Pertama, diagram batang tegak, diagram batang mendatar, diagram batang majemuk, dan diagram batang bertingkat. Kita sebelum melihat diagram batang tegak harus membuat datanya terlebih dahulu. Ada data banyak murid pada Yayasan Pendidikan X dari SD, SMP, SLTA, dan perguruan tinggi. Terdapat total 670 orang. Di SD ada 230, SLTP ada 200, SLTA ada 140, sedangkan di perguruan tinggi ada 100 orang. Sumber datanya diambil dari Dinas Pendidikan Kecamatan Bunga tahun 2000. Untuk penggambaran diagram batang seperti yang saya tampilkan pada slide ini, banyak murid ditaruh di paling kiri pada diagram, dimulai dari 0 sampai 250. Sedangkan tingkat pendidikannya di bawah, paling kiri ada SD, lalu ada SLTP, lalu ada SLTA, dan terakhir ada perguruan tinggi. Di SD ada 230 orang, di SLTP ada 200 orang, di SLTA ada 140 orang, dan di perguruan tinggi ada 100 orang. Lalu, data untuk diagram batang mendatar, saya mengambil contoh banyak pemesanan unit mobil Honda pada tahun 2000 sampai 2004. Dalam tahun 2000 terdapat 1000 pemesanan jumlah unit. Sedangkan 2001 ada 2000 unit, 2002 ada 4000 unit, dan yang terakhir 2003 ada 3000 unit. Total keseluruhan banyak pemesanan unit mobil Honda pada tahun 2000 sampai 2004 mencapai 10.000 pemesanan jumlah unit. Sumber data diambil dari data jumlah pemesanan unit mobil Honda pada PT Gojo Group. Jika digambarkan pada diagram batang mendatar seperti ini, dimulai dari 0 yang bawah ini, 0, 500, 1000 sampai 4500 merupakan jumlah pemesanan. Sedangkan untuk yang sebelah kiri, dimulai dari tahun 2000 sampai 2004 merupakan tahun pemesanan dari mobil Honda. Lalu ada diagram batang majemuk. Diagram batang majemuk ini biasanya untuk membandingkan dua kumpulan data atau lebih. Contoh, perbandingan jumlah jam pelajaran PAI, bahasa Inggris, matematika,
dan olahraga untuk siswa SD Karasuno. Untuk siswa kelas 4 dan 5, pelajaran PAI selama 5 jam. Sedangkan bahasa Inggris ada 4 jam, matematika ada 5 jam, dan olahraga ada 3 jam. Sedangkan untuk kelas 6, pelajaran PAI ada 8 jam, bahasa Inggris ada 7 jam, matematika ada 7 jam, dan olahraga selama 3 jam. Maka kita harus membuat tabel terlebih dahulu, seperti tabel yang saya tampilkan. Pada kolom paling kiri terdapat kelas, yaitu kelas 4, 5, dan 6, sedangkan di sebelah kanannya terdapat jumlah jam dengan berbagai mata pelajaran yang disajikan. Seperti yang saya sampaikan pada slide ini. Jika digambarkan diagram batang majemuk, terdapat perbandingan jumlah jam mata pelajaran di SD Karasuno tadi. Yang berwarna kuning ini kelas 4, warna hitam kelas 5, warna abu-abu untuk kelas 6. Di bagian sebelah kiri ini merupakan jumlah jam pelajaran, sedangkan di bagian bawah merupakan mata pelajaran. Dalam pelajaran PAI kelas 4 dan 5 ini mendapatkan 5 jam pelajaran, sedangkan di kelas 6 ada 8 pelajaran. Untuk bahasa Inggris kelas 4 dan 5 mendapatkan 4 jam pelajaran, sedangkan di kelas 6 terdapat 7 jam pelajaran bahasa Inggris. Sedangkan di pelajaran matematika kelas 4 dan 5 terdapat 5 jam pelajaran, sedangkan kelas 6 ada 7 jam pelajaran. Dan yang terakhir, pelajaran olahraga untuk kelas 4 dan 5 terdapat 3 jam pelajaran, dan untuk kelas 6 ada 5 jam pelajaran. Selanjutnya, yaitu diagram batang bertingkat, yaitu diagram yang menampilkan beberapa kegiatan yang menampilkan satu batang pada setiap kelasnya. Contoh sebagai berikut. Penerbit Kodensa mencetak komik dari tahun 2009 sampai 2012 dengan perincian seperti data pada tabel berikut ini. Pada sisi paling kiri terdapat jenis komik, komik A, B, C. Kita bahas secara satu persatu. Komik A 2009 mendapatkan 300.000 cetakan, sedangkan 2010 terdapat 400.000, 2011 terdapat 400.000, dan 2012 terdapat 450.000. Komik B 2009 200.000, 2010 150.000, 2011 300.000, dan 2012 300.000. Dan terakhir komik C 2009 terdapat 100.000, lalu 2010 250.000, 2011 ada 200.000, dan 2012 terdapat 250.000. Jika digambarkan dalam diagram batang bertingkat seperti ini, jumlah cetakan komik penerbit Kodensa merupakan judul dalam diagram batang ini. Lalu yang warna kuning ini merupakan komik A, warna hitam komik B, dan abu-abu menunjukkan komik C. Di bagian paling kiri itu ada jumlah dari cetakan komik penerbit Kodensa. 2009 bisa dilihat pada slide yang saya tampilkan sampai ke 2012.
Diagram garis menurut Ardianti dan Fakriyah merupakan diagram yang digambarkan dalam bentuk garis. Diagram ini lebih tetap untuk menggambarkan keadaan yang sering terjadi perkembangan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Dalam pembuatan diagram garis, pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pembuatan diagram batang. Diagram garis. Sebelum kita membuat diagram garis, kita harus membuat data agar lebih jelas. Saya sajikan banyak murid pada Yayasan Pendidikan X dengan total 670 siswa. Diagram garis. Di bagian paling kiri terdapat banyak murid, dimulai dari 0 sampai 250. Sedangkan tingkat pendidikan ada di bagian bawah, SD, di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanannya lagi ada SLTP, di sebelah kanannya lagi ada SLTA, dan di sebelah kanannya lagi ada perguruan tinggi. Di perguruan tinggi ada 100 mahasiswa, di SLTA ada 140 siswa, di SLTP ada 200 siswa, dan di SD ada 230 siswa. Kemudian ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran menggunakan daerah lingkungan untuk menunjukkan suatu keseluruhan yang bernilai 100% atau jumlah semua nilai pada ukuran tersebut. Seperti halnya diagram batang. Diagram lingkaran dapat berdimensi 2 dan dapat pula berdimensi 3. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Luas suatu bagian menunjukkan banyaknya ukuran atau data. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut diagram lingkaran berikut ini. Pengertian di atas dipaparkan dalam buku yang ditulis oleh Budiono. Diagram lingkaran atau pie chart ini terdapat data dari banyak murid pada Yayasan Pendidikan X. Warna kuning untuk sekolah dasar ada 34%, warna hitam ada SLTP berjumlah 30%, SLTA berwarna abu-abu ada 21%, dan yang warna putih itu perguruan tinggi berjumlah 15%. Nah, bagaimana sih cara memperoleh data dalam diagram lingkaran tersebut? Bagaimana cara membuat data dan mengubahnya ke persentase? Berdasarkan jumlah siswa pada Yayasan Pendidikan Y, diketahui jumlah siswa SD tadi ada 230 siswa, SLTP ada 200 siswa, SLTA ada 140 siswa, dan perguruan tinggi ada 100 mahasiswa. Data tersebut harus kita ubah dalam bentuk persentase dengan sebagai berikut. Jadi caranya, setiap jumlah pada tingkat pendidikan tersebut dibagi dengan jumlah keseluruhan, lalu dikali dengan jumlah persentase secara keseluruhan, yaitu 100%. Sehingga mendapatkan hasil sesuai data tersebut dan terubah menjadi bentuk persentase. Saya mengambil salah satu contoh. Pada siswa SD terdapat 230 dibagi dengan seluruh jumlah siswa pada tingkat pendidikan. Ada 670 orang. Kemudian dikali menjadi 100, dikali dengan 100% dan memperoleh nilai 34,32%. Dibulatkan menjadi 34%. Begitu juga dengan
perhitungan SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Yang terakhir, diagram lambang atau piktogram card. Menurut Budiono, diagram lambang dipakai untuk melambangkan suatu keterangan yang sesuai. Misalnya, untuk menyatakan produksi mobil, maka digunakan gambar mobil. Untuk menyatakan populasi atau penduduk, maka digunakan gambar orang. Setiap satu lambang menyatakan satu kuantitas tertentu, sehingga kesulitan yang dialami ialah ketika menggambarkan bagian lambang yang tidak penuh. Dengan cara memotong gambar tersebut jika jumlahnya itu kurang dari jumlah secara penuh. Sebagai contoh, data banyak siswa di Yayasan Pendidikan Y dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi akan digambarkan dalam bentuk diagram lambang seperti contoh berikut. Kita membuat dulu datanya. Banyak murid pada Yayasan Pendidikan Y. Ini seperti data yang sebelumnya, jadi kita langsung saja menuju ke diagram lambang. Contoh diagram. Paling kiri itu ada tingkat pendidikan, ada SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Kemudian di tengahnya ada lambangnya, lalu ada jumlah di bagian kanannya. Karena jumlah siswa SD 230 siswa, maka setiap gambar kan memiliki jumlah 40 siswa, maka 40 dikali dengan 5 yaitu 200, sehingga mendapatkan 5 gambar pada pendidikan SD, dan sisanya yaitu 30 dengan memotong sedikit pada gambar tersebut untuk menunjukkan jumlah lambang itu berisi 30, seperti itu. Sama seperti SD, SLTP pun seperti itu, karena jumlahnya ada 200, sehingga di SLTP ini mendapatkan 5 gambar yang secara sempurna. 40 dikali dengan 5, sehingga mendapatkan 200. Sedangkan untuk SLTA, ini ada 140 siswa. Gambarnya ada 3 gambar yang sempurna, 40 dikali 3 sehingga 120, dan kurang 20 siswa itu digambarkan dengan gambar yang separuh, karena 20 merupakan separuh dari 40. Lalu yang terakhir ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi berjumlah 100. Nah, cara menggambarkannya yaitu 100 dikurangi dengan 2 gambar yang berisi 40 siswa. 40 dikali 2 berarti 80, kemudian kurang 20 siswa tersebut digambarkan dengan gambar siswa yang separuh, karena 20 merupakan separuh dari 40 siswa, seperti itu. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak penjelasan saya. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.